Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Glory Pramesti dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan 3 komponen penting dalam hukum perdata, yakni yang pertama mengenai pengertian dan juga ruang lingkup, yang kedua subjek dan objek hukum, dan yang ketiga adalah perbuatan dan akibat hukum. Yang pertama adalah pengertian dari hukum perdata. Hukum perdata merupakan cabang hukum yang mengatur mengenai hak dan juga kewajiban antar individu atau subjek hukum dalam masyarakat. Kemudian hukum perdata itu sering disebut sebagai hukum privat, yakni yang berfokus pada kepentingan pribadi dan juga hubungan antar individu, bukan hanya hubungan antar negara. Kemudian hukum perdata berfungsi untuk menciptakan keadilan dan juga ketertiban dalam hubungan antar warga masyarakat. Selanjutnya adalah mengenai ruang lingkup dari hukum perdata itu sendiri, yakni ada hukum perorangan, hukum keluarga, hukum harta benda, dan juga ada hukum perikatan atau hukum kontrak. Hukum yang pertama adalah hukum perorangan, merupakan hukum yang mengatur mengenai status, hak dan kewajiban seseorang termasuk hak milik dan juga hak waris. Yang kedua, mengenai hak keluarga, yakni mengatur mengenai hubungan keluarga termasuk perkawinan, perceraian, dan juga hak anak. Yang ketiga, hukum harta benda, yakni mengatur mengenai kepemilikan, keperalihan, dan juga penggunaan harta benda. Yang terakhir, yakni hukum perikatan atau kontrak, yang mengatur hubungan hukum akibat perjanjian seperti jual beli, sewa, atau pinjaman. Dalam ruang lingkup ini menunjukkan bahwasanya hukum perdata itu mengatur mengenai setiap aspek hubungan subjek hukum yang bersifat privat. Selanjutnya adalah komponen yang kedua, yakni mengenai subjek dan juga objek dari hukum perdata. Yang pertama adalah subjek hukum perdata, yakni merupakan orang atau benda yang memiliki hak dan juga kewajiban menurut hukum. Misalnya individu, perorangan, atau yayasan. Kemudian peran dari subjek hukum itu sendiri merupakan berperan sebagai pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum, menuntut haknya dan juga memenuhi kewajibannya. Selanjutnya adalah objek dari hukum perdata, yang merupakan segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajiban dari subjek hukum. Misalnya adalah jasa, benda, atau hak tertentu. Perannya berperan sebagai hal yang menjadi fokus hak dan kewajiban subjek hukum, sehingga hubungan hukum perdata dapat terjadi dan terlindungi secara hukum. Kemudian adalah komponen hukum yang ketiga, yakni mengenai perbuatan hukum dan juga akibat hukumnya. Yang pertama merupakan perbuatan hukum, yakni tindakan atau peristiwa yang menimbulkan akibat hukum yang diakui oleh hukum perdata. Misalnya, membuat perjanjian, menjual barang atau membeli barang, memberikan hibah atau mewariskan harta. Perbuatan hukum menjadi dasar munculnya hak dan juga kewajiban antar subjek hukum. Selanjutnya mengenai akibat hukum. Akibat hukum dari perbuatan hukum adalah munculnya hak dan juga kewajiban bagi pihak-pihak tertentu. Hak dan kewajiban dapat ditegakkan secara hukum apabila salah satu pihak tidak melakukan atau melaksanakan tugasnya. Dengan adanya perbuatan hukum dan juga akibat hukum, hubungan antara subjek hukum dapat berjalan dengan tertib, adil, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian penjelasan lengkap mengenai 3 komponen utama dalam hukum perdata. Semoga penjelasan saya tadi dapat menambah pemahaman bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.